I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her. Ya, proses perpindahan Tom Haye dan Ragnar Oratmangun sudah rampung diselesaikan. Bagi supporter Indonesia, debut perdana dua pemain Eropa ini tentu sangat dinantikan. Namun bagi publik Vietnam, ketambahan amunisi seperti Tom Haye dan Oratmangun menjadi mimpi buruk bagi skuad asuhan Philippe Rosier tersebut. Publik Vietnam menyebut sebelum dua pemain ini debut, pemain Vietnam sudah kelabakan menghadapi Indonesia. Lihat saja statistik ketika Vietnam menghadapi skuad Garuda di GBK. Skuad Vietnam tidak pernah melakukan shoot on target sama sekali. Serangan mereka selalu dipatahkan oleh Jai Jes, Abner, dan Rizky Ridho. Terlihat di era Sintayong ini, para pemain Vietnam begitu kesusahan menghadapi para jajaran skuad Garuda. Mereka harus jatuh bangun untuk menembus pertahanan Indonesia. Kini di laga kedua melawan Vietnam di Hanoi, dua pemain seperti Tom Haye dan Oratmangun akan menjadi amunisi baru yang menjanjikan bagi Sintayong. Tentu kehadiran mereka sangat ditunggu 280 juta fans Indonesia. Asisten pelatih timnas Indonesia, Noparianto, konfirmasi bahwa Ragnar Oratmangun dan Tom Haye sudah bisa main lawan Vietnam di tanggal 26 Maret besok. Noparianto, sudah bisa Tom Haye dan Ragnar Oratmangun bermain melawan Vietnam, ujar Nopa. Dan lawan Vietnam di laga kedua, banyak pemain yang absen. Ya, pelatih Sintayong memanggil dua nama tambahan untuk bergabung dengan skuad timnas Indonesia. Pemain yang dipanggil adalah Rahman Irianto dan Muhammad Ferrari. Hal ini setelah adanya kondisi darurat, sejumlah pemain timnas Indonesia kurang fit dan mengalami sakit demam. Ya, kabar tidak sehat menyerang tim nasional menjelang awai ke Vietnam. Dikabarkan, 5 pemain mengalami demam yang membuat kondisi mereka tidak bugar saat melawan Vietnam di markas mereka. Kemudian, 2 pemain seperti Nadeo Argawinata dan Markok mengalami cedera, sementara Sandy Wall mengalami akumulasi kartu kuning. Ya, namun dibalik itu, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan bahwa pemain timnas Indonesia yang sebelumnya menderita sakit demam kini sudah berangsur membaik. Bahkan pemain-pemain tersebut sudah bisa berlatih normal. Sumarji menduga para pemain terjangkit virus saat berada di Jakarta. Meski begitu, para pemain yang terkena demam belum sepenuhnya fit jelang lawan skuad Golden Star. Alhamdulillah, yang di Vietnam kondisi pemain pagi ini sudah membaik. Pagi ini sudah fit semua yang sempat sakit demam. Mungkin mereka terserang virus saat pemusatan latihan dan laga di Jakarta, ujar Sumarji. Lemparan maut Pratama Arhan dipuji media dunia. Ya, sejak di era kepelatihan Sintayong, skuad Indonesia mempunyai kelebihan yang tidak dipunyai tim lainnya. Kelebihan itu adalah lemparan roket Pratama Arhan. Tak jarang, lemparan jauh Arhan selalu jadi bumerang, bahkan selalu menjadi gol yang menjadi penyelamat bagi skuad Indonesia. Bahkan lemparan ke dalam Pratama Arhan dianggap sebagai salah satu yang paling berbahaya di dunia, setelah berujung gol kemenangan Indonesia atas Vietnam di GBK kemarin. Ya, sejak saat itu, lemparan ke dalam Pratama Arhan kembali menjadi sorotan. Salah satunya melalui pengamat yang juga analisis sepak bola Amerika Serikat, Ben Griffiths. Menurut Griffiths, lemparan Arhan salah satu yang paling berbahaya di dunia. Lemparan jauh Pratama Arhan sangat berbahaya, seharusnya menjadi salah satu lemparan jauh paling berbahaya di dunia. Gol tersebut menjadi satu-satunya gol di laga Indonesia versus Vietnam, ucap Griffiths. Ya, namun
meski begitu, tak banyak sebagian dari orang-orang di tanah air selalu menyinyir Pratama Arhan. Banyak yang bilang Arhan adalah camat di klubnya, anak emas Sintayong, pemain titipan yang selalu dipanggil Sintayong. Padahal di klubnya, dia cadangan mati. Ya, namun dibalik itu, seorang Pratama Arhan selalu berusaha dan bekerja keras untuk membungkam nyinyiran-nyinyiran tersebut. Terbukti di laga melawan Vietnam di GBK, Arhan menjadi salah satu pemain penting atas terjadinya gol yang dicetak Egy Maulana Fikri. Sandy Walsh absen di laga kedua di markas Vietnam. Ya, Sandy Walsh dipastikan absen di laga kedua menghadapi Vietnam karena akumulasi kartu kuning. Kartu kuning didapatnya ketika bertandang di Brunei Darussalam dan laga menghadapi Vietnam di laga ke-1 kemarin. Ya, meskipun laga menghadapi Brunei Darussalam bukan fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026, namun tetap dihitung karena laga tersebut merupakan laga yang masuk hitungan kualifikasi Piala Dunia. Supporter Vietnam kesal kepada Philippe Troussier. Ya, fans Vietnam marah-marah kepada Philippe Troussier. Hal ini lantaran pelatih asal Prancis itu terlihat malah bercanda dengan Pratama Arhan setelah kalah dari timnas Indonesia. Supporter Vietnam itu justru memuji sikap kapten timnas Vietnam, Bui Hoang Viet, yang menolak pejabat tangan yang diberikan kiper timnas Indonesia, Muhammad Adi Satrio. Timnas Vietnam kalah, pelatih Troussier tetap tersenyum dan berjabat tangan dengan pemain timnas Indonesia. Pelatih asal Prancis tersenyum dan berbincang dengan Pratama Arhan serta pelatih Sintayong. Berbeda dengan Philippe Troussier, para pemain timnas Vietnam tampak kecewa. Bahkan kapten Vietnam menghiraukan jabat tangan kiper Adi Satrio, ujar fans Nguyen. Kondisi rumput stadion markas Vietnam. Ya, di balik itu, beginilah kondisi rumput stadion markas Vietnam di laga nanti. Secara keseluruhan, kondisi rumputnya sangat bagus, bahkan sampai dipuji pecinta sepak bola di tanah air. Mereka pun juga membandingkannya dengan rumput GBK yang rusak dan terlihat jelek. Meski begitu, jika stadion di laga nanti sepi penonton, ini jadi keuntungan besar bagi para pemain skuad Garuda, di mana tak ada tekanan besar dari supporter Vietnam. Stadion Nasional Mai Dinh sendiri adalah sebuah stadion di Hanoi yang berkapasitas 40.000 penonton. Tentu jika dibandingkan dengan GBK, kapasitasnya sangat jauh terbalik. GBK sendiri kapasitasnya sekitar 70.000 kursi penonton. Kiper Indonesia darurat cedera. Ya, Sintayong melakukan pemanggilan darurat terhadap kiper Persebaya Surabaya Hernando Ari. Hernando dipanggil untuk melawan Vietnam dalam partai keempat meski dalam pemulihan cedera. Coach Sintayong menambah amunisi dengan memanggil Hernando Ari dari Persebaya Surabaya, tulis narasi dalam laman PSSI. Ya, alasan Sintayong mendadak menyertakan Hernando Ari untuk menghadapi Vietnam diduga karena beberapa pemain timnas Indonesia sedang mengalami demam termasuk di posisi kiper. Saat ini, 5 pemain timnas Indonesia alami sakit demam jelang laga melawan Vietnam di Hanoi. Kelima pemain itu adalah Rafael Struijk, Sandy Walsh, Muhammad Riyandi, Nadeo Argawinata, dan Ipal Yenner. Kondisi pemain tidak begitu baik. Ada beberapa pemain yang kondisinya cukup parah, entah virus atau apa, lagi ramai juga di Indonesia. Nanti akan dilihat kondisinya sedikit demi sedikit, lalu akan diterapkan latihan taktikal seperti apa, ujar Sintayong. Ya, Ketum PSSI Erick Thohir memperkirakan hal ini bisa terjadi dikarenakan udara yang berubah-ubah serta adaptasi pemain yang tidak mudah. Ya, jelas ini menjadi situasi yang sulit bagi Sintayong. Pelatih Korea Selatan itu harus memutar otak saat away ke Vietnam. Aparece Messi, gol.